warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainin Aniyah, NIM 195641090. Sudah berada di UMKM Teh Eko Roso, Desa Prambatan Kidul. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eko, nggih. Pak Eko, dan ingin mewawancarai bagaimana sejarah singkat mulai usaha proses, Pak. Sejarah singkat, sejarah prosesnya dulu dimulai dari orang tua saya, karena dia asalnya di perusahaan, Mbak, tapi resign, kepengen mandiri wirausaha. Terus ketika saya, yaitu kecil-kecilan, terus dari ketika saya lulus SMA tahun 91, saya berkeyakinan bahwa ini harus tetap saya jalankan. Jadi ketika saya dapat tawaran kerja di perusahaan, sebetulnya sudah diterima di 2 tempat, semuanya saya lepas. Saya fokus di perusahaan. Dulu di tempat di Jagalan. Terus mulai sekitar 2000 saya pindah di Desa Prambatan itu, karena di sana sudah tidak mencukupi tempatnya. Ini udah berjalan berapa tahun ya, Pak, berarti? Sekitar 30 tahun lebih. 91 sampai sekarang. Berawal dari orang tua, terus dengan terus orang tua yang merintis karena sudah tidak kepengen mandiri lah. Untuk proses produksi dan pemasaran, Pak? Proses produksinya masih sederhana, dengan peralatan yang sederhana, industri rumah tangga. Pemasarannya itu lokalan, Mbak. Saya utamakan di lokal Kudus dan sekitarnya, tapi tidak menutup kemungkinan di kota tetangga. Ya, misalkan Jepara yang sebelah timur, terus Demak tapi yang agak utara sini itu masih kita layani. Tapi kalau untuk menjangkau yang lebih ke sana, kita belum mampu. Kita belum mampu. Untuk belum mampunya itu karena apa, Pak? Karena keterbatasan modal kita. Ya. Nanti yang di sini malah kompal, Mbak, tidak bisa melayani. Selanjutnya proses perizinan itu pripun, Pak, ya? Proses perizinan sangat mudah sekarang, dipermudah karena pemerintah itu juga berusaha membantu usaha-usaha yang menciptakan lapangan kerja. Sangat dibantu. Cuman ada prosesnya, memang kita harus mengikuti proses, tapi dipermudah. Betul. Untuk bantuan modal usaha, Pak? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi modalnya dari kita sendiri, nabung, kita tambahin modal. Berarti dari omset dan profit itu Saya masih cenderung ke manajemen yang kuno, Pak, dari modal sendiri. Berarti pembukuan ini manual apa pripun nggih, Pak? Masih manual, tapi kita lengkapi karena itu hubungannya juga dengan perpajakan. Karena perpajakan kita juga patuh kan sesuai dengan omset yang kita buat setiap bulan. Pak, yang terakhir, rahasia sukses dalam berwirausaha mungkin Bapak, kenapa kok bisa sampai sekarang masih berjalan? Mungkin ada rahasianya apa, Pak? Ketika saya mulai usaha, saya punya prinsip dalam usaha juga ada istilah istiqomah. Jadi tetap istiqomah itu maksudnya kita harus dalam beragama juga istiqomah, dalam berusaha juga istiqomah. Ketika ada pasang surutnya, kita juga harus tetap telaten. Kita jalani, yakin, berdoa juga, itu juga penting. Kita jalani, tidak terlalu muluk-muluk, asal kita jalan mengalir saja. Insya Allah selama ini yang saya rasakan juga alhamdulillah lumayan. Untuk motivasi usaha, Pak, mungkin ada dorongan dari keluarga atau pripun motivasi ini biar usahanya tetap berjalan selain istiqomah di wow. Motivasi saya kepengen jadi orang yang bisa bermanfaat dengan orang lain. Jadi anfa'um linnas. Jadi orang itu harus yang bermanfaat bagi orang lain. Supaya bisa bermanfaat itu saya harus punya yang bisa saya gunakan. Jadi kita juga bermotivasi agar usahanya tetap jalan. Baru nasi anfa'um linnas kan gitu. Yang terakhir, Pak, pesan terhadap pengusaha muda. Konten pesan-pesannya dalam
saya, khususnya anak saya Mbak ya, Oke. saya sudah mulai konsentrasi ke anak saya karena Oke. anak saya juga sudah keluar dari sekolah, sudah tamat dari sekolah, Oke. sudah saya arahkan masuk ke dunia kerja juga karena menghendaki demikian dia. Yang satu yang telaten, kedua yaitu istiqomah, yang ketiga tetap santun. Walaupun itu dalam dunia usaha harus santun, Oke. ya, punya adab. Jadi kalau orang lain, wah usaha zaman ini nek cara ngono, bagi saya lah, tidak apa-apa. Kita tetap santun kalau usaha. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Oke. Gitu, gitu. Jadi kita berusaha berikhtiar tapi jangan sampai merugikan orang lain. Gitu. Sampun Pak. Sekian wawancara dari saya dengan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainin Aniyah, NIM 19504100090. Kesimpulan dari wawancara sebelumnya yaitu bertempat di UMKM Teh Botol Eko Roso yang dimiliki oleh Bapak Gunawan Eko, Desa Prambatan Kidul. Sejarah singkat UMKM Teh Botol Eko Roso dimulai dari orang tua yang bekerja di salah satu perusahaan, kemudian resign, lalu membuat usaha teh kecil-kecilan, dan tahun 1991 Pak Eko berusaha untuk menjalankan bisnis orang tuanya. Awalnya bertempat di Desa Janggalan, mulai tahun 2000 pindah ke Desa Prambatan Kidul karena keterbatasan tempat untuk produksi. UMKM Teh Eko Roso sudah berjalan sekitar 30 tahun. Proses produksi teh botol Eko Roso masih menggunakan alat sederhana dengan peralatan industri rumah tangga, dan untuk pemasarannya diutamakan daerah lokal Kudus dan sekitarnya, namun tidak menutup kemungkinan di kota tetangga misalnya Jepara bagian timur dan Demak bagian utara. Untuk kota jauh belum mampu melayani dikarenakan keterbatasan modal dan keterbatasan kendaraan untuk kirimannya. Untuk proses perizinan teh botol Eko Roso sangat mudah, yaitu dengan pemerintah sangat membantu usaha-usaha yang menciptakan lapangan kerja namun tetap mengikuti prosesnya. Untuk bantuan modal usaha sampai saat ini belum pernah ada, berawal dari modal sendiri dengan cara menabung, dan Pak Eko masih menggunakan manajemen yang kuno. Untuk pembukuan beliau masih menggunakan pembukuan manual namun tetap dilengkapi karena berhubungan dengan pajak. Rahasia sukses UMKM Teh Botol Eko Roso yaitu istiqomah. Ketika ada pasang surutnya, bisnis harus tetap telaten, yakin, dan berdoa. Selanjutnya motivasi usaha, yaitu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka dari itu menjalankan usaha untuk menciptakan lapangan kerja supaya mengurangi nilai pengangguran di Kota Kudus. Pesan terhadap pengusaha muda yaitu dalam berbisnis harus telaten, kedua istiqomah, yang ketiga tetap santun. Jangan sampai merugikan orang lain. Walaupun sudah berjalan dengan lancar bisnis usahanya, tetapi kesantunan tetap harus dijaga. Sekian kesimpulan dari wawancara UMKM Teh Botol Eko Roso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.